Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Yang kami muliakan Bapak Pengurus Takmir Masjid Al-Falah Kandangan beserta seluruh pengurus, dan yang kami muliakan Ustaz Salim selaku pembicara pada sore hari ini. Yang kami muliakan juga ada Ustaz Zubaidah selaku Ketua Yayasan Islam Izzatuna, Ketua Alizah Peduli, dan Ustaz semuanya, Bapak Ibu, masyarakat tamu undangan yang berkenan hadir di acara Bukber SMA buka bersama santri, masyarakat dan asatidz. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita sangat banyak nikmat ya, sehingga kita bisa menghadiri acara bukber yang diadakan Alizah Peduli, yang pada kesempatan sore ini bekerja sama dengan Masjid Al-Falah. Jadi Bapak Ibu perlu diketahui bahwa acara bukber ini adalah acara perdana outdoor kita ya. Acara perdana yang alhamdulillah kami sangat berterima kasih kepada seluruh pengurus takmir Masjid Al-Falah telah berkenan mengadakan acara bukber bersama kami, yang alhamdulillah ini sudah yang kesekian kali gitu ya. Mudah-mudahan kerjasama ini selalu terjalin baik untuk mengadakan acara bukber dan acara yang lainnya. Salam serta salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW beserta para sahabatnya, keluarganya, dan seluruh orang-orang yang setia dengan ajarannya. Semoga kita semuanya nanti diakui oleh Nabi kita Muhammad sebagai umatnya yang nantinya berhak mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, Ustadz sekalian yang kami muliakan, tanpa berpanjang lebar acara ini, mari kita buka acara kita pada sore hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah yang kita baca bersama-sama tadi menjadikan acara ini lancar dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, Ustadz sekalian, pada sore hari ini kita akan bersama-sama menyimak tausiah santapan rohani bersama Ustadz kita, yaitu Ustadz Salim As-Saqafi SPDI. Maka nanti setelah acara tausiah ini Ustadz kami nitip agar supaya nanti sekalian ditutup dengan doa gitu ya, sebelum kita nanti buka bersama gitu tadi. Maka saya kira cukup dari kami sebagai pengantar acara bukber sekaligus pengucapan terima kasih kami kepada Bapak, Ibu, teman-teman dari Masjid Al-Falah, dan jika dia banyak kekurangan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Salim Amit gitu. Oh iya. Terus
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi balagha risalah wa adal amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta tarakana 'alal bayda'i lailuha kanahariha la yanzi'u 'anha illa halik. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati guru-guru kita, Ustaz, asatid Pondok Pesantren Islam Al-Izzah yang hadir di sore hari ini, seluruh Dewan Asatid, ada Ustaz Zubat, Ustaz Fathul, Ustaz Wahyu dan semuanya. Dan tidak lupa yang kami hormati Bapak Harun selaku Ketua Takmir Masjid Al-Falah Kademangan dan Bapak Ibu semuanya, jamaah pengawasan buka puasa niki tasih jam 4 punjul punjul 45 menit. Andane jam pinten Pak Harun? Andane jam 6 kurang pinten? 40 apa kurang 10? Kita 40. Nah, agak punjul ya punjul sithik ngoten nggih. Jadi ngeten, maksud kula niku ngomong enek ngarepe wong luwe iki padha-padha luwene, aku ya luwe, jenengan ya luwe. Sing ditunggu-tunggu iki dudu ceramah, sing ditunggu-tunggu ya dudu jajan. Sing ditunggu napa? Jenengan rawuh wonten mriki ngenteni napa? Ngenteni adzan lho. Lah iya ngenteni adzan, sing dinteni iki adzan. Dudu ustate. Ngenteni adzan, makane rawuh mriki. Nah niki asline mboten sah suwe-suwe. Kudune kan mboten sah suwe-suwe. Coba semangke acara niki khidmat, Jawa sampun disampaikan oleh pembawa acara niki acara kolaborasi ceritane niku. Jadi di bawah Yayasan Islamuna Izzatuna niku wonten unit sosial ingkang dipun gawangi oleh Al-Izzah Peduli. Nah, Al-Izzah Peduli niku unit resmi di bawah yayasan gadai program Ramadan kados ngeten niki. Jadi dapat amanah dana dari orang yang mau menggandakan pahala puasa Ramadan nitip teng Al-Izzah Peduli. Dari Al-Izzah Peduli insyaallah mungkin nenten Al-Izzah Peduli buka puasane nggih enten pondok wonten gandeng masyarakat kados niki nggih wonten. Maka sonten niki kesempatan silaturahmi kalian pengurus Takmir Masjid Al-Falah Kademangan, mugi-mugi niki dados silaturahmi ingkang barokah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian ingkang dipun muliaken dening Allah Subhanahu wa taala. Menawi bab poso niku wis luar kepala, wis mlothok. Ibaratnya nek wong Solo iki wis nglothok, wis luar kepala. Wis gak pembahasan iki awet cilik wis diterangke bolak-balik. Cuma ada satu sisi yang mungkin sore hari ini akan kita angkat, kita perdalam, kita kaji lebih mendalam. Jangan sampai momentum Ramadan yang hari ini bersama kita
Nah, beberapa hari yang lalu kepengen bersama Ramadan 1 bulan penuh, tapi baru dapat berapa hari ada yang Allah ambil. Kados Pak Yo, Pak Nyo, gak nyono, gak nyono delela sedo, Pak Nyono sedo. Bertemu dengan bulan Ramadan hanya hitungan hari. Enten meneh ndek wau niku berita saking napa sepun nggih, termasuk pengurus besar YDSF juga meninggal Selasa kemarin, tidak bisa bertemu dengan lanjut dengan bulan Ramadan. Artinya bertemu dengan bulan Ramadan itu mahal. Kalau terlewatkan bulan Ramadan ini sia-sia tanpa mendapatkan ampunan dari Allah, niku rugi. Sing biasanya sering disampaikan, mungkin kita sampai hafal Al-Baqarah ayat 183. Niku kan dasar puasa Ramadan yang kita kerjakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu wis luar kepala saking apale. Cuma kita perlu garis bawahi ayat ini itu diakhiri sebelum kata tatakun itu dengan la'allakum. Jadi nanti bisa dicek, bisa dibuka HP ini. Jadi ayat ini sebelum menuju derajat takwa niku ada kata la'alla niku kalau menurut guru nahwu. Jadi enten pondok niki guru nahwune niki Ustaz Aldo. La'alla niku termasuk harfun nasbi. Ya, harfun nasbi. Yang menasobkan isim setelahnya. Ini tidak serta-merta hanya dikasih dalam Al-Qur'an begitu saja, ternyata di situ memiliki makna. Enek maksudnya ternyata itu. Jadi gak moro-moro ada tulisan la'ala di situ, akan tetapi memiliki makna, memiliki tujuan yang besar sebagaimana yang disampaikan oleh Imam As-Suyuti. La'ala niku guru nahwu menyampaikan bagian dari harfun nawasib, harfun nasbi yang memiliki makna adalah litaroji, betul ya? Nah, litaroji itu kalau dimaknai adalah tolabul amril mahbubi. Tak balin misangkas. Litaroji niku maknane tolabul amril mahbubi, menginginkan, mengharapkan sesuatu yang dicintai. Apa kalau dalam ayat ini? Yaitu menginginkan dengan puasa itu ada goal setting yang diinginkan menjadi pribadi yang bertakwa. Cuma dawuh Imam Suyuti ngenten, setiap tujuan yang besar, keinginan yang besar, kalau dalam ayat ini itu takwa, kata beliau, itu mustahil tidak akan bisa diraih. Kula jenengan niku tidak akan mendapatkan derajat ini kecuali hanya satu caranya, serius. Napa? Serius, tenanan ngono lho. Tenanan. Kata beliau, makna ini memberikan arti bahwasanya tidak semua orang yang berpuasa itu langsung otomatis langsung mendapatkan derajat takwa, itu tidak mesti.
Siapa mereka yang akan mendapatkan itu? Hanya orang-orang yang puasane serius, posone serius, maca Al-Qur'ane serius, ngaji Al-Qur'ane serius, tarawih serius, sedekah serius. Betul-betul hanya orang-orang yang serius yang akan mendapatkan gelar takwa itu, kata Imam Asyuyuti, hanya orang-orang yang serius, sing tenanan ngono lho maksudnya. Jadi nak poso ki ya poso, gak ngombe, gak mangan, seluruh anggota badannya juga ikut poso. Awake yo gak mangan, mantun niku yo gak ngombe, berarti nak poso matane. Jadi ketika mata ini berpuasa, apa yang dikerjakan? Oh, ketika ada hal-hal yang diharamkan Allah, iki lho poso, gak itu didelok. Oh, ini pas poso, lesannya, mulutnya pas puasa, berarti nak arek ngomongi, badhe ngomongi wong, rasan-rasan, goro-goro serius poso, arek gibah, arek gosip, berarti kelingan, oh sing wong etok derajat takwa wong serius, berarti dierem, alias gak terus. Gak malah terus wong sak-RT dipetani tau wong kabeh rewesik entek kabeh sedina gak rampung. Oh, mboten-mboten. Jadi betul-betul hanya orang-orang yang serius tenanan. Maka bukti keseriusan itu enten 3. P3. Tidak kampanye lho Pak Harun. P3. Gen gampang sing ngiling-ngiling. Jangan anggapan Ustadz ini mendukung P3. Mboten. Niki dalam rangka gen gampang dieling. Jadi mulih iki gak mau nggawa berkat, mulih iki ya nggawa ilmu, bawa ilmu. P yang pertama karena P3 sanespan. Ini P3 gen gampang sing ngiling mawon. Ini istilah kula mawon. P yang pertama adalah dengan memperbanyak sholat. Jadi bukti seseorang itu serius di bulan Ramadan itu ada bukti nyata apa? Yaitu adanya kualitas dan kuantitas ibadah terutama sholat itu meningkat. Kalau selama ini berangkat dari yang wajib sudah dikerjakan, berjamaah di Masjid Al-Falah. Insya Allah kalau Masjid Al-Falah Ramadan pertama rame nomor sepi? Penuh. Alhamdulillah. Hari kedua penuh, rame. Hari ketiga rame. Hari keempat rame nomor sepi? Berkurang. Aslinya rame. Cuma rame-rame mulai rame-rame mulai ditinggalkan. Mbah enek aresan apa, mbah enek kegiatan apa. Nah, kenapa kok seperti ini? Itu ada sebabnya. Dimulai dari yang wajib dijaga betul, setelah itu yang sunnah ditingkatkan, yang sunnah ditambah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang menjaga sholat sunnah rawatib sehari semalam 12 rakaat rolas, kata Allah, orang yang rajin menjaga sholat rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, baik sebelum maupun setelah sholat fardu, kata beliau, kata Rasulullah, bunyalahu baitan fil jannah. Orang yang menjaga sholat sunnah rawatib ini, kata Rasulullah, spesial akan dibangunkan rumah di surga. Gambarannya ngeten,
Amin ya robbal alamin. Jenengan kepengen napa mboten dibangun kaya rumah nang surga? Kepengen napa mboten? Kok gak amine gak banter? Tawaf, wis tawaf. Wae mugi-mugi wong-wong sing jaga salat rawatib 12 rakaat Allah bangunkan rumah di surga. Amin ya robbal alamin. Niku 12 rakaat itu apa aja kata Rasulullah? Yang pertama adalah dimulai dari sebelum sholat subuh 2 rakaat, qobliyah subuh 2 rakaat. Mantun niku ditambah 4 rakaat saderenge sholat zuhur 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berarti pun pinten? Pun pinten? 6. Wis luwih lali ngitung nggih. 6. 2 rakaat sakwise sholat zuhur. Berarti pira? 8. 2 rakaat sak mantune menggih maghrib, mantun sholat maghrib. Berarti pinten? 10. Tambah 2 rakaat setelah sholat isya. Berarti pinten? 12. Orang yang bisa menjaga ini berarti diuri-uri tenanan, dilestarikan, diupayakan, maka orang ini akan mendapatkan jaminan dari Allah, bunyalahu baitan fil jannah. Wong iki akan dibangunkan rumah spesial di surga. Ibaratnya ngeten, enek donya duwe omah, misale gek ngontrak wae wis seneng, apa meneh duwe omah dhewe luweh-luweh mengke enten akhirat. Duwe omah dibangunkan oleh Allah dudu pak tukang gak kanggo, spesial dibangunkan oleh Allah bagi orang-orang yang menjaga sholat sunnah rawatib. Niki maka ini diperbanyak. Yang pertama adalah perbanyak sholat sunnah. Yang wajibnya sudah dijalankan, yang sunnah-sunnah yang lainnya mulai dipreteli. Sunnah-sunnah kan ini dimulai di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu enteng-entenge bulan di mana Allah memudahkan untuk ketaatan. Kok jenengan tingali masjid niku nak Ramadan niku dijamin mesti rame, dijamin karena betul-betul Allah memberikan yang namanya kemudahan dalam beribadah. Yang biasanya gak menyang masjid tiba-tiba nyang masjid nongol yang biasanya setahun prei, ini nanti ketemu. Kan memang betul-betul nikmatnya Ramadan itu berupa kemudahan. Futihat abwabul jannah, di situ berupa kemudahan dalam melaksanakan ibadah itu memang nyata. Rame. Dan di samping itu sunnah apalagi yang perlu dikerjakan, taraweh, kemudian qiyamul lailnya, itu sebagai bentuk bahwasanya kita itu mewujudkan bukti nyata perbanyak sholat sunnah. Itu yang P yang pertama. Karena memang betul-betul ini menjadi barometer, bukti nyata kalau kita itu serius. Nak serius tenanan ngono lho. Nak tenanan iki yo enek ketok moto kemoto hasile. Dia sholatnya betul-betul terjaga, sholat wajib terjaga, sholat sunnah terjaga, kemudian amalan-amalan sunnah yang lainnya, maca Al-Quran juga terjaga. Ini loh di bulan Ramadan dimudahkannya amal ibadah. Kalau di bulan yang dimudahkan Allah itu saja kita masih sulit, naudzubillah min dzalik, sulit untuk menjalankan ibadah, butuh berapa Ramadan lagi agar kita itu dimudahkan beribadah kepada Allah. Maka bisa untuk evaluasi. P yang pertama. P yang kedua adalah
perbanyak sedekah. Kenapa? Rasulullah sendiri sudah memberikan teladan. Rasulullah itu gemarnya bersedekah ketika pas bulan Ramadan, namun ketika sudah memasuki 10 terakhir itu jauh lebih gemar, jauh lebih mudah untuk mengerjakan sedekah. Maka ketika Syekh Sulaiman Ar-Rajhi, beliau ketika ditanya, misalkan saat ini kula menyampaikan Syekh Sulaiman Ar-Rajhi, misalnya ini kula tanglet ini tak teko jenengan pakai jawab, enek duit 2.000, duit 10.000, duit 1.000 kucel, ambek 20.000, ambek 100.000, nek enek kota infak mlaku sing dilebokke duit pira? Bener? 1.000 kucel. Lha piye kok surgane kula ngoten? 1.000 sing dipilih. Tabel ini 1.000 kucel, 2.000, 10.000, 20.000 ambek 100.000. Kuwi endi? Ya aja 1.000 kucel ta. Rada meningkat sithik. Ini gampang di bulan yang Allah mudahkan. Kata Syekh Sulaiman Ar-Rajhi ketika beliau ditanya, kenapa setiap rupiah itu abot ya, untuk ditransaksikan karena terasa nilainya besar untuk dibawa infak fisabilillah. Jadi Syekh Sulaiman Ar-Rajhi itu beliau ditanya, "Weh Syekh, kenapa ketika kita mengeluarkan 1 real, berarti 1 real ini pinten rupiah? 4.000, sekitar 4.000. Kok abot untuk dibelanjakan fisabilillah?" Kata Syekh Sulaiman Ar-Rajhi, beliau mengatakan gini, sesungguhnya setiap rupiah yang akan dibelanjakan di jalan Allah, kata beliau, itu setan betul-betul geweting. Geting ini apa? Geting ini apa? Gak semeneng. Jadi setiap rupiah yang akan dibelanjakan di jalan Allah, berapapun nilainya itu, suwetan emoh piye carane sing duit napa niku 1.000 kucel, 2.000, terus 10.000, 20.000 sampai 100.000 apa 50.000, iku piye carane nilaine ketoke nek ditokke kleboke kotak iki gen ketoke wabot. Ning iki misalnya nak belanja nyang mall, mau jagung apa nek mall? Enten mau jagung mall. Oh mboten enten. Misale belanja nyang Kraton apa nyang Suwayan ngendi lah, apa iku Mojokerto Sun City lah misale. Ngetoke duit kangge tuku klambi, iki tuku klambi liyo-yoan. Regane 200.000 ambek 2.000, ngetoke padha-padha ngetoke duit, iki tuku klambi, ngeculke duit 200.000. Enteng apa abot? Enteng apa abot? Heh? 200.000 lho. Padha-padha ngetoke duite. Enteng apa abot? Enteng apa abot? Enteng lho jarene. Padha 200.000. Lah ndak mau kanggo infak 2.000 ambek 1.000 kucel sing dijipuk. Oh iya, malah abot 2.000-ne ning tuku klambi 200.000 neng. Padahal nak diangen-angen klambi sing diregane 200.000 niku klambi sing dienggo sak lawase apa klambi sing arep ditinggal sak lawase? Kira-kira ditinggal salawase, berarti sangune 1.000 kucel. 1.000 kucel iku wong delok. Lho gak kentul piye Ustaz, iki kan wong Jawa Timur. Jawa Timur itu kan mambu bonek. Bonek ngono wae. Bondo nekat. Bondo nekat.
semangatnya bagus, cuma dalam hal ini harus berbeda. Itu yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Rajhi ketika beliau ditanya, kenapa setiap rupiah itu berat untuk ditransaksikan di jalan Allah, berapapun nilainya itu, kata beliau, memang awen dhisik niku setan gak seneng. Makane abot luweh enteng ngetoke 200.000 gitu klambi gawe riyo, padahal klambi ku klambi sing arep ditinggal sak lawase, dudu klambi sing dinggo sak lawase. Apa enek mau jagung kademangan iki goro-goro nduk klambi regane 500.000 terus mati dinggoke, enten yo gak ono, mesti ditinggal regane 500.000 lho, ya ditinggal regane sayuta masa dipendem kalih mayite yoga ya tetap ditinggal regane sak yuta. Misale regane 3 yuta dipendem digawa dikempit ngoten, apa ditinggal? Tinggal, padahal regane 3 yuta sing digawa nyang akhirat 1.000 ku. Nah iya 1.000 kucel niku wau. Lho bayangno niku wau. Makanya berarti kalau kita itu berat wabot, yakinlah di situ ada setan yang sedang berperang. Iki setan bener. Makanya gimana bukti nyata kita serius dengan yang namanya ibadah bulan Ramadan untuk mendapatkan derajat takwa, maka ya kudu dilawan piye carane yo nak misale nak napa ibarate niku biasane kok 1.000 yo tambahno 01 dadi pinten tambah 01 1.000 tambah 01 berarti 1.000 kan Ustaz ya wis aja 10.000 berarti ya mundak sik 2.000 ku nak 2.000 wis enteng mundak meneh 5.000 ku nak langsung mundak 10.000 iku jeglek kabotan. Makanya perlu ada latihan. Makanya di bulan Ramadan P yang kedua itu adalah menjadi perbanyak sedekah. Itu memang betul-betul di sini ujiannya. Kalau memang betul-betul dimudahkan enteng dalam memberikan hartanya di jalan Allah, berarti menang melawan setan. Itu P yang kedua. P pertama tadi ngomong lali mengalali kayak itu mulai pokoke. Sing iso mulai sing iso jawab nggih abu-abu. Ayo pokoknya sing gak iso jawab kayak itu mulai. Tunggu masjid Al-Falah kalau Pak Harun. P yang pertama adalah perbanyak sholat sunnah. P yang kedua adalah perbanyak siap mumpung masih ketemu dengan bulan Ramadan dan perlu digarisbawahi di 2024 bukan pemilu loh. Nah, di 2024 belum ada jaminan saya jenengan bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Ini gak ngancem, cuma podo-podo belum ada jaminan. Kalau ini masih ada kesempatan, yuk kita pergunakan, karena nggak ada jaminan. Yang ada itu hanya kita minta kepada Allah, jaluk dumateng Allah, nak iso 2024 iyo tetap iso ketemu bulan Ramadan. Kok gak amin? Gak kepengen itu ya? Gak amin? Amin. Wis tau? Ayo wis tawat amine. Nek tak dongake mugi-mugi panjenengan sedaya umuripun panjang lan barokah. Amin ya rabbal alamin. P yang ketiga adalah Ramadan itu media untuk perbanyak muhasabah, mawas diri, introspeksi. Kenapa?
Ramadan itu menjadi ajang untuk muhasabah, hitung-hitung awak kula lan panjenengan sedaya, sebab urip enek donya iku gak suwe gak suwe. Paling banter ababu pinten yuswane ababu? Pinten ababu yuswane jenengan? Sudah pinten? 7 dosa. Enten sing suwe tuwa meleh, sepuh meleh. Mboten nenten gitu ya, ababu niku pemenang niki 70 tahun. Lho, kowe tak nak diitung ngoten nggih 70 tahun niku tak akeh ta saya. Oh, 70 tahun bro, aku wis tuwa iki. Wis kenyang dengan pengalaman itu. Cuma kalau kita konversi dengan Al-Qur'an, dawuhipun Kanjeng Nabi niku ternyata 70 tahun niku belum ada sehari di dunia. Oh iya di akhirat, iya berarti kak ngantuk, alhamdulillah. Bandingannya kalian Arab belum ada apa-apanya. Udah enak apa-apa nih. Dawuhipun Allah ketika bertanya kepada penduduk ahli neraka, kam labithna fil ardi adada sinin. Jawaban qalu labithna yauman aw ba'da yaum. Gusti Allah, ternyata kula urip enten Mojo Agung niku hanya sehari atau setengah hari. Sehari berarti hitungannya 24 jam atau setengah hari hanya 12 jam. Sing dewa lho 70, 80, 90, sing 100 ternyata hitungan kalau dikonversi dengan kehidupan akhirat niku belum ada apa-apanya. Singkat cepet. Karena singkat itulah maka otomatis nanti kita akan mudik. Ngono lho. Mudik ke pundi? Teng pundi? Nak kula teng Boyolali. Wah. Mudik sejatinya, oh beda nak mudik sejati. Nak mudik kula, amargi kula asli wong Boyolali ya mudik nyang Boyolali. Cuma nak mudik sejatine tujuane padha. Kabeh kono sing beda, yaitu mudik teng akhirat. Makanya nggih, suatu saat itu ada kisah yang disampaikan oleh Hanik niku pembantunipun Utsman bin Affan. Suatu saat Utsman bin Affan itu diceritakan karena Utsman bin Affan radhiyallahu anhu idza waqafa fil qabri yabki hatta yabulla lihiyatahu. Hanik niku menceritakan kisah tuannya, majikannya Utsman, Sayyidina Utsman itu ketika sampai di kuburan, beliau itu menangis. Utsman itu menangis. Sampai nangisnya gak nangis etok-etokan kados sinetron itu mboten, betul-betul sampai membasahi jenggotnya. Hatta yabulla lihiyatahu. Jenggotnya Utsman itu sampai klebis gara-gara tangisane Utsman bin Affan. Faqila lahu, maka Utsman bin Affan ditanya oleh budaknya, oleh tuannya Hanik tadi, limadza tabki tadhkuru hadza wa lam tabki tadhkuru jannata wan nar. Wahai Utsman, kenapa engkau hanya dengan ketemu dengan kuburan saja menjadikan dirimu itu langsung menangis, sedangkan engkau ingat surga, engkau ingat neraka, yo biasa-biasa, tidak menjadikan dirimu sedih bahkan sampai menangis. Kata Utsman bin Affan, beliau menyampaikan sabda Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Hadis ini adalah derajatnya adalah hasan. Kata beliau, al-khabru awwalu manazilil akhirah. Kata beliau, kata Rasulullah disampaikan oleh sahabat Utsman bin Affan kepada Hanik. Kata beliau, kuburan itu adalah rumah pasti kita perdana di akhirat. Rumah perdana. Jenengan sumerep kuburan itu ombo apa ciut? Ombo apa ciut? Ciut.
Nah, ya Jun. Paling banter sak gua sak lemu-lemune kados Pak Harun, kados Ustaz Jubat, ya paling piro ombone? Kok ana 3 meter malah diseneni yang 3 meter. Aja apa-apa mesake liyane gak uman. Lho, malahan diseneni. Paling pinten enten kuburan enten Kademangan iki luasnya pinten? Pinten Pak Harun? 0,5 meter. Ombone sanes durone. Setengah meter loh. Mau yang meninggal iku juragan, mau yang meninggal iku tuan tanah, ya pokoknya nak mati ya mung 50 cm loh. Oh mentang-mentang bos tanah iki, wah iki bos tanah sing mati, kok kuburannya ditambahi jadi 100 meter kaubonan, jadi 1 meter. Nah, ya pancet tetep 50 cm. Itu rumah pasti perdana kita yang akan kita huni. Maka itu yang menjadikan Utsman bin Affan senantiasa ketika berada di kuburan itu beliau menjadi sedih sampai menangis, karena ini adalah tempat perdana, rumah perdana pasti yang akan kita tempati. Tinggal sitok nunggu waktu kapan. Ini kapan toh? Kayak ngenteni di absen kali Israel kapan? Oh, iki Pak Harun, misalnya Pak Harun langsung, oh iki suwe. Tapi Ustaz Salim katanya lebih suwe gitu Oh, Mbah Abu, misalkan Abah Abu, oh kita iya iki suwe. Apa wis setahun nggak? Ya, waktunya hanya Allah yang tahu, tidak dikasih tahu. Ngonak dikai ngerti kepenak. Aku kayak suwe matiku kayak 2025. Oh kayak pemilu kayak tahun nek. Misalnya 2030, oh kayak suwe umurku kayak 21 tahun. Oh kayak tangeh lamun aku tak maksiat itu kalau diberitahu. Cuma Allah memiliki rahasia tersendiri, tidak diberitahu, setiap saat bisa datang tanpa syarat kita sakit atau tanpa syarat kita harus taubat terlebih dahulu. Pokoknya suwancine mati, ya mati. Makanya yang kita minta setiap saat, setiap waktu itu adalah agar diberikan kita itu husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Maka kemudian Utsman bin Affan itu betul-betul dengan kondisi itu mampu menjadikan pribadinya itu kita kenal, kita bisa melihat, kita bisa menyimak. Hari ini peninggalan beliau masih ada sampai hari ini, bisa kita saksikan, bisa kita lihat peninggalan jasa beliau, karena betul-betul itu dipraktekkan sama beliau. Maka ada nasihat yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin. Beliau pernah mengatakan bahwasanya kuburan itu adalah bentuk miniatur kemahaadilan Allah untuk akhirat yang Allah tunjukkan di dunia. Kita ulang lagi. Syekh Utsaimin itu pernah mengatakan bahwasanya kuburan itu adalah bentuk kemahaadilan Allah nanti di akhirat yang Allah hari ini tunjukkan di dunia. Kita lihat, ada satu kisah. Seorang Arab Badui ini datang ke seorang presiden, hakim. Maka Arab Badui ini bertanya kepada para pengawal, para pembantu yang ada di kerajaan itu, ainal hakim, di mana hakim raja yang dulu kita bangga-banggakan, orang kaya yang dulu dengan kekayaannya betul-betul disegani, dihormati, kemana? Kata beliau, kata orang Arab Badui ini, jawab beliau, qad dzahaba, orangnya sudah pergi. Kemana? Ilal maqbarah, orangnya sudah pergi ke kuburan. Maka orang Arab Badui ini penasaran mencari di mana
kuburan seorang presiden yang dulu ketika di dunia itu disegani, dihormati karena kekayaannya, karena kekuasaannya, maka orang Arab Badu itu mencari terus dalam benak pikirannya ketika mencari kuburan itu, oh sing mati seorang raja, seorang presiden, berarti kuburannya yang mesinnya wape, banyak pengawale, banyak dayang-dayang yang akan senantiasa menemani di dalam kuburan. Terus sampai di kuburan, alangkah terkejutnya kata orang Arab Badu itu, wailah, kata beliau, iya apa ini? Ternyata ketika sampai di kuburan tidak didapatkan dayang-dayang, tidak didapatkan para pembantu yang setiap saat dulunya ketika di dunia membersamai, ternyata tidak mendapatkan itu semua kecuali hanya penggali kubur. Maka kemudian orang Arab Badu itu bertanya kepada penggali kubur itu, di mana kuburan si raja, si presiden ini? Kata penggali kubur ini, ini kuburannya, dan sebelahnya itu ada kuburan yang masih basah. Berarti kalau masih basah itu pertanda kuburan ini lama atau baru? Baru apa lama? Baru. Kuburan raja ini sudah kering, sedangkan ini kuburan sebelahnya itu kuburan baru. Maka kemudian orang Arab Badu ini bertanya kepada penggali kubur itu, siapa yang berada di samping orang hebat, orang mulia dulu ketika di dunia ini? Kata penggali kuburan ini, yang di sampingnya ini adalah seorang wanita, seorang perempuan tua yang dulu terkenal di pasar, tetapi naudzubillah min dzalik, akalnya agak kurang, alias kurang 100%, meninggal, dan kuburannya sama dengan kuburan raja. Maka ini menjadi bukti yang Allah tunjukkan kemahadilan Allah nanti di akhirat. Hari ini Allah tunjukkan di dunia, yaitu kuburan. Yang kaya matinya ya di bawah tanah. Orang yang stres matinya juga di bawah tanah. Podo di bawah tanah. Sama-sama di bawah tanah, tidak ada perbedaannya. Kono betone. Yang kaya mati juga di bawah tanah, yang miskin mati ya juga di bawah tanah, pejabat mati ya juga di bawah. Mentang-mentang pejabat itu juga dhuwur. Enggak ada ceritanya. Mau pejabat, mau rakyat, orang kaya, orang miskin, kalau mati podo-podo, enek ngisor lemah. Makanya perbedaan kulon jenengan itu dengan negeri akhirat itu wah ngomong suwidik tau 11-12. Saiki enek dhuwur tanah, besok-besok enek ngisor tanah. Gak atuh-atuh. Mang singkat. Maka karena kita tahu kita perlu perbanyak muhasabah bahwasanya kehidupan di dunia itu singkat, sebentar, dan kita nanti akan mudik kepada negeri akhirat yang namanya di akhirat nanti. Kita perlu memperbanyak yang namanya bekal, perbanyak sangu, perbanyak amal soleh, tabungannya akeh apa iki sithik. Itu perlu kita evaluasi, perlu kita muhasabahi. Oh nak ijek akeh, oh nak ijek sithik, berarti kan harus ditambah. Gampang. Jadi untuk menandai bekal kula jenengan niku akeh apa sithik, gampang tengerane. Kok iya saiki siap mati apa ora? Siap nawi mboten? Siap. Tenan? Oh insyaallah. Ning rata-rata secara hati kecil ayat menjelaskan qul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Wong iki gak gelem mati. Wong gak gelem mati. Cuma nek wis wancine gelem apa gak gelem ya wis kudu mati. Cuma nek secara
fitrah manusia nak urung akeh sangune iku arek mati wedi. Kalau ceritanya bondo nekat itu tidak ada ceritanya, mesti wedi, ada perasaan wedi, urung siap, pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Maka untuk menjadikan pertanyaan-pertanyaan itu biar bisa ada jawabannya, P3 tadi perlu dikerjakan, P3 tadi perlu dijalankan, sehingga ketika suatu saat nanti Allah menghendaki itu kita sudah siap dan semoga ditakdirkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Itu kan harapannya. Jam berapa nih? Oke, 24. Berarti mungkin selesai nih. Jam baru dipas ke adzan apa biasane? Oh sebelum sak durunge ya wis tak lanjut sithik. Karena hanya derajat takwa itu bisa diperoleh sing itu wong serius, maka sore hari ini kira-kira jenengan untuk siap untuk serius mengisi bulan Ramadan apa mboten? Siap napa mboten? Siap napa mboten? Nak siap berarti engko didelok masjidnya rame apa ora, delok arun. Jawaban ini menentukan kondisi masjid setelah ini. Nak kuatah jamaah sing ndek ingi kok napa niku wis mlipir-mlipir, wis rada pensiun sithik. Muga-muga kanthi mendengarkan ini tambah semangat lagi untuk menambah perbanyak sholat sunnah, perbanyak sedekah, perbanyak untuk muhasabah. Amin ya rabbal alamin. Banyaknya orang yang berguguran ketika di awal Ramadan semangat ke masjid, hari kedua semangat, hari ketiga masih ramai, keempat, kelima, keenam, dan selanjutnya kok tiba-tiba berkurang, mengalami yang namanya kok cepat hilangnya yang namanya nikmatnya ibadah. Dawuhipun para ulama, berarti itu ada satu dosa yang masih terbawa di bulan Ramadan. Ketika itu masih ada, yang terjadi adalah cepat hilangnya nikmatnya ibadah yang kita rasakan. Betul-betul kita rasakan. Ketika awal Ramadan maca Al-Qur'an sedina sak juz enteng, rong juz enteng, telung juz enteng, patang juz enteng, limang juz, 5 juz. Oh betul enten. Mungkin boh setengah enteng apa entengnya sithik. Oh itu betul-betul kalau kita nikmati, ya Allah kok enak sekali. Tapi kok mendekati hari kedua, ketiga, keempat, kelima, kok mulai sedikit demi sedikit kok mulai berkurang. Ini kenapa? Berarti kata beliau mungkin masih ada dosa yang masih tersisa sehingga itu menjadikan cepatnya hilang kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini dulu yang saya sampaikan. Marilah kita akhiri kajian di sore hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga doa kita di sore hari ini, petang hari ini diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Moga kita serius untuk berdoa karena temanya ini adalah tema serius. Makanya serius, kita juga serius berdoa. Doa bukti kita serius berdoa itu kados pemain sepak bola. Pemain sepak bola iki kono ceritane pemain sepak bola yang tengah lapangan nggawa HP. Kono ceritane. Misalkan Jordi Ahmad yang tengah lapangan nggawa HP mbek selfie kono.
Elkan Bagot yang tengah lapangan gowo HP kaono karena serius. Maka sore hari ini kita juga ingin serius untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo sebelum kita berdoa, kita awali kalau seandainya hari ini masih ada dosa-dosa yang nempel di hati kita masing-masing, sore ini kita awali dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Monggo Bu istighfar rumiyin. Nah, mengke jajane pancet insyaallah, jatahe siji-siji. Monggo astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'am ya rabbil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Hayy ya Qayyum rahmatika astaghithu ya Ghaffar ya Ghaffar ya Ghaffar ighfir dzunubana ya Allah, ighfir dzunuba wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Ghaffar ya Ghaffar ighfir dzunubana ya Allah, ighfir dzunuba wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat. Ya Allah, adalah yang maha pengampun. Ya Allah, ampunilah segala kekhilafan kami ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Jika seandainya dosa itu menyebabkan kami ini tidak bisa nikmat beribadah ya Allah, sore hari ini ya Allah, petang hari ini ya Allah, ampunilah segala kekhilafan kami ya Allah, ampunilah segala kesalahan dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa anak-anak kami ya Allah, cucu-cucu kami ya Allah, teman-teman kami ya Allah, sehingga mereka semua kembali untuk ke Baitullah ini ya Allah, kembali untuk ke masjid-Mu ya Allah, dalam rangka beribadah kepada Allah ya Allah, dan Engkau berikan husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana innaka antas sami'ul alim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Hayy ya Qayyum rahmataka astaghithu ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma sahil umurana, Allahumma barik umurana, Allahumma sahil wa barik umur jamaah Masjid Al-Falah ya Allah. Allahumma sahil umurahum, Allahumma barik umurahum. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam. Rabbi wa rabbuka Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Makaten menawi enten kletak-kletak atur kula nuwun agung samudra panjenengan sedaya. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.